dunia dan di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan bahas timnas U19 melawan Qatar yang beberapa hari lalu ditayangkan di Mola TV dan di Net TV. Kita melihat kemenangan untuk timnas Indonesia dengan skor 2-1. Kita ucapkan selamat untuk Indonesia dengan mengalahkan Qatar 2-1. Kali ini kita akan membahas ya teman-teman untuk kekurangan dan kelebihan untuk timnas U19 yang beberapa hari yang lalu sudah ditayangkan. Saya mengucapkan apresiasi kepada adik-adik kita timnas U19, begitu juga dengan pelatih anyar kita yang punya cukup nama di era Piala Dunia 2018. Dia adalah Shin Tae-yong, pelatih asal dari Korea Selatan. Dia sangat disiplin sekali teman-teman untuk bagaimana dia melihat kekurangan dan kelebihan masing-masing pemain kita. Dengan melihat saat ini kita lihat untuk postur-postur timnas U19 kita tidak kalah ya teman-teman dari lawan-lawannya sendiri seperti Qatar dengan Arab Saudi dan beberapa pertandingan yang lalu. Untuk kita sedikit mengulas permainan di sebelumnya, di awal permainan timnas U19 melawan kalau tidak salah itu Bulgaria teman-teman, dengan dimenangkan oleh Bulgaria 0-3. Kita lihat di babak pertama sangat timnas U19 sangat solid ya untuk mempertahankan areanya. Begitu juga dengan Bulgaria sangat impulsif menyerang bagian pertahanan Indonesia. Pada babak pertama di skor kacamata 0-0 ya teman-teman, di mana Indonesia bisa mempertahankan tidak kebobolan. Kita sangat mengapresiasi dengan timnas U19 karena timnas U19 sendiri tidak mengetahui karakter bermain daripada Bulgaria. Begitu juga dengan timnas U19 yang baru dibentuk langsung main di situ. Jadi ibaratnya itu permainan internasional pertama di era Shin Tae-yong ya. Jadi kita tahu di babak kedua 0-3 dimenangkan oleh Bulgaria. Kita melihat memang Bulgaria itu di saat itu memang tidak bermain-main ya teman-teman, yang berarti tanda kutip itu memang serius, dalam arti kata tidak meremehkan Indonesia. Saya merasa itu adalah bagus ya teman-teman, berarti untuk pertahanan dan Indonesia sangat solid di saat itu. Tapi kita lihat kebobolan di akhir-akhir menit seperti itu karena stamina daripada adik-adik kita timnas U19 itu belum sangat sangat kuat fisiknya ya teman-teman. Karena kita tahu sebelum pertandingan hari H itu adik-adik kita timnas U19 itu digemblang ya. Bayangkan sendiri, Anda itu tiap hari satu hari itu pagi sore malam Anda tuh berlatih terus, sedangkan fisik tubuh manusia itu bisa saja lemah seperti itu. Kita tahu ada salah satu timnas kita di U19 itu pingsan dengan sangat intensitas tinggi untuk melatih fisik timnas U19 ya. Saat itu memang timnas U19 sangat-sangat memang fisiknya digenjot oleh Shin Tae-yong ya teman-teman. Kita dengan hasil 0-3 tersebut kita tahu banyak pelatih online seperti itu yang banyak mencibir, banyak pro kontra seperti itu, ada yang mendukung, ada yang yang ada yang menghujat. Tapi saya secara pribadi sangat menyetujui apa yang dilakukan oleh pelatih Shin Tae-yong, di mana semua harus butuh proses. Mie instan aja, namanya mie instan aja butuh proses tuh.
kita harus memanaskan airnya, kita harus taruh bumbunya. Jadi semua tidak ada yang instan, semua butuh proses, dan proses itu tak akan mengkhianati hasil seperti itu. Oke, kembali kita untuk timnas untuk laga timnas kedua yang dimana timnas kalah oleh Kroasia dengan skor telak 7-1, dimana saat itu fisik salah satu juga adik-adik kita sebagai kendala. Dimanapun kalau fisik kita sudah capek, lelah, konsentrasi akan hilang, permainan juga akan jelek. Karena saya adalah pemain bola juga teman-teman, yang dimana saya mungkin bukan jodoh saya sebagai pemain bola. Saya pernah SSB di usia 15-18 tahun. Saat itu saya sangat kalau teman-teman nggak salah itu saya PES di SD Sedang. Saya pernah beberapa tahun mengikuti seleksi seperti itu. Mungkin itu bukan jodoh saya. Oke, kembali lagi teman-teman, jadi saya mengetahui kondisi fisik kalau memang sudah lelah, capek seperti itu, konsentrasi akan buyar, permainan juga akan jelek seperti itu. Kembali teman-teman, untuk skor 7-1 itu bagi saya itu memang telak ya teman-teman, yang dimana kita juga harus banyak mengkoreksi. Skor 7-1 itu dimana Sintayong itu sangat kecewa dengan hasil itu, tapi itu bukan sebagai patokan dia, karena ini bukan laga resmi, ini melainkan laga di mana menguji ketahanan fisik adik-adik kita, begitu juga mentalnya, permainannya. Ini sebagai adalah dasar untuk kita ke Piala Dunia 2021 nanti atau yang di tahun 2021 mendatang. Ini adalah dasar kita untuk revisi atau mengkoreksi atau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dimana harus diperbaiki sebelum Piala Dunia nanti. Jadi fokus Sintayong adalah fisik dan fisik, karena dia tahu fisik adalah salah satu pondasi utama dalam sepak bola atau olahraga ini ya teman-teman. Oke, dengan hasil itu saya juga agak kecewa, tapi itu bukan sebagai acuan kita, karena itu adalah laga friendly match, bukan laga resmi. Dan saya mengkoreksi untuk permainan timnas saat itu. Kita bertahan dan digempur terus selalu oleh Kroasia sebagai tuan rumah di acara friendly match itu. Saya sangat kecewa, tapi itu adalah fondasi utama kita, yang arti kata dasar kita sebagai tim yang kuat, yang memang harus seperti itu. Oke, untuk postur timnas U19 tidak kalah ya teman-teman. Rata-rata kita tahu penyerang kita ada yang 180, ada 155. Jadi untuk bisa ibaratnya bola-bola tinggi bisa mencetak gol ya dengan heading atau dengan lompatan tinggi. Dan untuk postur tubuh back juga daripada tim-tim timnas U19 kita itu cukup tinggi teman-teman. Ada Elkan Bagot, di mana Elkan Bagot adalah salah satu pemain naturalisasi yang tingginya kalau tidak salah 192, yang di mana saat pertandingan ini belum dimainkan karena ada di tim dia masih melakukan pertandingan
seperti itu, jadi belum dapat dilepas ya teman-teman, kalau tidak saya dengan kabarnya. Begitu juga dengan Jack Brown. Jack Brown adalah salah satu pemain timnas yang mempunyai skill ya teman-teman, yang kita harapannya Jack Brown ini sangat berkontribusi dengan timnas U19 ini. Dengan permainan dia di Eropa, dia dapat mengaplikasikan, dapat berkembang dengan timnas U19 juga banyak sekali ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya saya akan membahas pertandingan lawan Qatar ya teman-teman. Lawan Qatar ini timnas U19 begitu agresif untuk melawan timnas Qatar, dimana babak pertama saling serang ya teman-teman, dimana timnas U19 ini sangat agresif. Saya melihat untuk pertandingan melawan Qatar, dimana ada tercipta peluang di babak pertama di 10 menit awal itu, kalau tidak salah saya itu sudah ada serangan yang mengarah ke gawang dan dihalang oleh kiper Qatar. Untuk serangannya sangat bervariasi teman-teman, dari sisi kanan dan sisi kiri, dan juga dari gelandang tengah ya teman-teman, di mana sangat agresif. Kita melihat stamina daripada adik-adik kita U19 ini begitu stabil ya teman-teman. Kita dilihat pertama kita kebobolan oleh Qatar dengan tendangan, kalau nggak salah dari luar kotak penalti, tendangan itu sehingga membuahkan gol 0-1 untuk kemenangan Qatar. Dan beberapa lama kemudian timnas U19 melakukan penyerangan dari sisi sebelah kiri, yaitu adik kita Supriyadi, di mana kecepatan dia salah satu sebagai keuntungan timnas U19. Dia sangat agresif dan sangat ngotot ya teman-teman. Kita lihat di babak pertama itu dijatuhkan oleh timnas Qatar atau bek Qatar, sehingga membuahkan gol, sehingga membuahkan penalti yang dimana dapat diselesaikan oleh, kalau nggak saya, Brilian Adulama dengan mencetak gol lewat penalti dengan sisi kanan sisi kanan atas, sehingga tidak dapat dijangkau oleh backnya Qatar. Sampai di menit-menit akhir timnas U19 stamina sangat terjaga ya teman-teman. Kita lihat mereka dapat menyesuaikan stamina mereka dari awal sampai akhir pertandingan. Mereka dapat mengikuti irama pertandingan, yang arti kata mereka dapat atau menyesuaikan pertandingan dengan maksimal. Di sini Sintayong sangat fokus ya teman, fokus di fisik dan juga fokus di stamina, dan juga dia pintar melihat pemain-pemain yang agresif, yang ngotot, yang ketika bola kehilangan pasti akan dikejar seperti itu, dan tidak menunggu bola seperti itu. Saya sangat setuju dengan pilihan daripada Sintayong dengan pemain-pemain yang agresif, kerja keras, karena itulah tim sepak bola adalah sebuah tim dan membutuhkan kerja yang keras agar dapat menghasilkan sebuah kemenangan seperti itu. Dan kita lihat di akhir-akhir pertandingan skor 2-1 yang dimenangkan oleh Indonesia, yang dimana timnas U19 sangat ngotot, sangat agresif menyerang pertahanan Qatar, sehingga back Qatar, begitu juga kipernya timnas Qatar itu sangat panik ya, karena dipepet terus seperti itu, sehingga terjadi blunder, kesalahan, dan kesalahan tadi dimanfaatkan oleh Beckham
menghasilkan gol oleh adik kita Supriyadi yang sangat bagus sekali. Oke teman-teman, dengan ulasan ini semoga kita dapat mengembangkan timnas Indonesia, yang dimana saya sangat mencintai timnas U19. Dari tahun ke tahun saya sangat mengikuti sekali perkembangan Indonesia. Dengan adanya ini, saya semoga kita dapat diskusi tentang perkembangan Indonesia. Semoga Indonesia menjadi juara di Piala Dunia 2021 nanti. Oke teman-teman, semoga dengan video ini dapat bermanfaat tentang ulasan U19. Kalau suka, berkomentar teman-teman, agar kita dapat diskusi tentang perkembangan Indonesia. Jangan lupa juga like dan subscribe dan share channel saya ini, akan berkembang, yang dimana kita dapat juara di timnas di Piala Dunia U21.